Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat dan diberikan kemudahan kelancaran dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Dan kita akan belajar tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota suci Mekah dari kekafiran dan kemusyrikan. Sebelumnya mulai, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajarannya kita adalah berkomitmen mengamalkan nilai-nilai positif dari sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dan menghayati cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, menunjukkan nilai-nilai positif dari sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, meneladani cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang ketiga, kita juga memahami sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dan memahami cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang keempat, kita juga atau teman-teman harus mampu menceritakan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dan menceritakan cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. Baik teman-teman, mari kita langsung ke pendalaman materi. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui sebab-sebab Fathu Mekah. Sebab-sebabnya apa teman-teman? Sebab-sebabnya yaitu kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, kaum kafir Quraisy ini membantu Bani Bakar. Jadi apa pelanggaran perjanjiannya? Mereka kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah menjadi pengikut Islam. Nah, peristiwa penyerangan Bani Bakar yang dibantu oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Khuza'ah terjadi di Al-Watir yang dipimpin oleh Naufal dan menewaskan beberapa orang Bani Khuza'ah. Kemudian Amr bin Salim Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari pengkhianatan kafir Quraisy tersebut. Nah, pembebasan inilah yang disebut dengan Fathu Mekah ya teman-teman. Itu diantara sebab-sebab Fathu Mekah. Nah, sekarang kita akan mengetahui peristiwa Fathu Mekah. Rencana pembebasan kota Mekah ini terdengar oleh para pembesar Quraisy. Mereka pun merasa khawatir dan mengutus Abu Sufyan untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah menolak. Kemudian Abu Sufyan menemui Umar bin Khattab dengan maksud yang sama. Tetapi Umar bin Khattab pun menolaknya dengan tegas. Sehingga Abu Sufyan pun kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Jadi usahanya gagal, ya, nggak berhasil. Kemudian pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah berangkat ke Mekah dan sampai di Marruz Zahran. Rasulullah dan para sahabat beristirahat dan berkemah. Jadi berkemah dulu, beristirahat. Abu Sufyan diminta oleh kaum kafir Quraisy untuk menyelidiki kedatangan kaum muslimin. Nah, dalam penyelidikan ini Abu Sufyan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Abbas ini menasehatinya agar menemui Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan pun menemui Rasulullah SAW dan pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Rasulullah SAW pun memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum kafir Quraisy Mekah. Selanjutnya, setibanya di Mekah, Abu Sufyan memperingatkan dengan keras kaumnya untuk segera berlindung ke rumahnya, ke Masjidil Haram atau tetap di dalam rumah masing-masing agar mereka selamat. Sebagian mereka menuruti perintah Abu Sufyan, akan tetapi sebagian lagi ada yang berusaha menghadapi kaum muslimin dengan berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Khaddamah dan Hammah bin Qais yang mempersiapkan senjatanya. Akan tetapi usaha mereka dapat digagalkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah. Apa pesan beliau? Yang pertama,
tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Dan yang ketiga, bersihkan Ka'bah dari berhala. Dan pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah dan kaum muslimin tak henti-hentinya mengumandangkan takbir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemenangan yang diberikan. Begitu peristiwa daripada Fathu Mekah ya teman-teman. Nah sekarang keteladanan. Oh belum nih. Sekarang apa tadi peristiwa Rasulullah SAW dalam Fathu Mekah? Setelah masuki kota Mekah dengan aman, Rasulullah SAW pun bertoab dan mencium Hajar Aswad dan memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan berhala. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Setelah selesai mengerjakan sholat, Rasulullah SAW menemui kafir Quraisy yang dahulu memusuhi, ya, menghina, mencaci, bahkan mengancam dan merencanakan untuk membunuhnya. Kini tertunduk di hadapan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul kekasih Allah yang memiliki akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Ya, setelah Ka'bah dibersihkan dari berhala, nah, Rasulullah SAW menyerahkan kunci dan pengurusannya kepada Utsman bin Thalhah. Jadi setelah Mekah atau Ka'bah itu bersih dari berhala, kuncinya diserahkan kepada Utsman bin Thalhah. Hal itu beliau lakukan karena tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Nabi Muhammad cuma ingin membersihkan kota Mekah dari berhala-berhala dan agar penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman peristiwa Fathu Mekah. Sekarang kita ke bagian C, keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama, berjiwa besar, sabar dan pemaaf. Akhlak yang sangat terpuji ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul kekasih Allah. Pada peristiwa Fathu Mekah, beliau memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, menghina, mencaci, bahkan berencana membunuhnya. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya. Oleh karena itu, kita wajib meneladani akhlak mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, nah sekarang ada ibrah untuk kita teladani. Yang pertama apa? Jadilah orang yang pemaaf, jangan pendendam ya. Yang kedua, jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan mendendam, ya jangan mendendam. Yang keempat, berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Jadi teman-teman harus mempunyai sifat berani. Berani apa? Berani mencegah kemungkaran ya dan kebatilan. Mungkin ini saja video pembelajarannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baca bukunya ya teman-teman, dan tetap semangat belajar di rumah. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.